Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Between Him and Her. Oke, mudah-mudahan Mai masih inget nih mau ngomong apa aja karena Mai selesai nonton drama ini 2 minggu yang lalu ya. Nah, alasan Mai nggak bikin review itu karena Mai nggak sehat ya selama setengah bulan ya. Jadi hari ini pun ini baru aja sekitar 5 hari Mai ngerasa baikan gitu ya. Jadi Mai baru akan menyicil nih bikin drama review buat kamu. Mudah-mudahan tidak mengecewakan drama reviewnya ya. Oke, kali ini drama yang Mai mau bahas nih, Between Him and Her ini sebenarnya bikin Mai mau nonton drama ini karena lead male-nya adalah Lee Dong Hae. Jadi dia adalah member dari boy group Super Junior. Jadi lagi-lagi nih, Mai sudah tahu dia duluan sebelum dia main drama ya. Jadi tahu dia member grup K-pop dulu gitu. Oke, jadi menurut Mai nih drama Between Him and Her yang cuma 12 episode dan tayang di channel A networknya itu ya. Ini ternyata berasal dari webcomic guys. Dan sepertinya sih hype-nya agak kurang ya, tapi Mai belum baca nih reviewnya, nanti kita baca sama-sama gitu ya. Cuma Mai nggak denger hype-nya apa-apa di Instagram ya pada waktu itu. Ini selesai tayangnya tahun ini pada bulan Maret. Oke, nggak terlalu lama gitu ya. Tapi kenapa hype-nya kurang? Ini Mai juga kurang tahu ya. Tapi menurut Mai drama ini menarik gitu ya. Nah, menurut Mai yang bikin drama ini menarik adalah dia itu terlihat realistis ya. Baik dari segala plotnya, dari dialog para pemainnya, dari kisah masing-masing para tokoh utamanya itu juga menarik banget gitu ya. Oke, kita mulai dari Lee Dong Hae. Di sini yang berperan sebagai Jong Hyun Song. Nah, jadi si Hyun Song ini dari episode pertama diceritakan dia berpacaran dengan Isol di sini yang berperan sebagai Han Song Ok, dan mereka sudah berpacaran selama 7 tahun gitu ya. Nah, jadi buat kamu nih yang berdasarkan realita gitu ya, pernah pacaran sampai 7 tahun gitu? Ada yang segitu? Kalau Mai curhat aja, Mai belum pernah ya nyampe segitu lamanya gitu ya. Nah, jadi diceritakan dari episode pertama itu bagaimana mereka struggle, kesulitan di tahun ke-7 masa pacaran mereka gitu ya. Jadi mereka itu mulai merasa bosan ya, dan mulai sensitif gitu. Kayaknya ada masalah sedikit saja, entah itu tadinya bukan masalah dengan pasangannya gitu ya, mungkin masalahnya di tempat kerja atau apa, tapi ketika disentil sedikit nih, dicolek sedikit oleh pasangannya, jadinya jadi kayak gede banget gitu masalahnya ya. Jadi kesabarannya itu kayak setipis tisu gitu kalau kita bisa bilang gitu ya. Jadi sebenarnya masalah yang mereka hadapi itu pada awalnya simple ya, cuman sensitif, terus salah ngomong, salah act gitu ya, salah bereaksi gitu ya, reaktifnya salah, terus ujung-ujungnya malah jadinya berantem gitu ya. Nah, Mai juga mau bilang kalau Hyun Song dan Song Ok ini mereka sama-sama punya usaha yang sebentar. Nama usaha mereka H2 ya, H2. Yang dimana namanya sebenarnya diambil dari nama mereka ya, Hyun Song dan Han Song Ok, H2 gitu ya. Nah, jadi mereka tuh usaha dari awal. Nah, ini yang menurut Mai menarik gitu ya, karena profesi mereka adalah seorang desainer ya. Jadi Song Ok ini lebih ke desainer aksesoris, sedangkan Hyun Song lebih ke desainer fashion gitu ya. Nah, mereka sama-sama membangun H2 ini dari awal gitu, dan tempat usaha mereka itu pun disewa oleh Song Ok, dimana di situ si Hyun Song juga tinggal gitu ya. Nah, tapi ya seperti yang kita tahu lah ya, membangun usaha itu nggak gampang. Nah, begitu pun yang dialami oleh Hyun Song dan Song Ok gitu ya. Jadi
usaha mereka itu tidak berkembang gitu ya. Dan sedangkan Song Ok pun harus bekerja di tempat lain juga gitu ya untuk menyupport keuangan juga nih. Tapi Song Ok di tempat lain tidak bekerja sebagai seorang desainer ya. Katanya itu demi H2, dia tidak bekerja sebagai desainer aksesoris. Dia di situ dia cuman kerja di bagian promosi suatu brand lah seperti itu ya. Nah jadi di kisah awal episode pertama saja itu sudah mulai ada konflik antara Hyun Sung dan Song Ok ya, karena kesabarannya setipis tisu yang Mai bilang tadi gitu ya. Dan dari kesalahan yang kecil itu, salahnya mereka adalah dua-duanya ini sama-sama egois dan sama-sama enggak minta maaf dan nggak jujur sebenarnya mereka tuh ada masalah apa gitu ya. Jadi komunikasinya pun salah, jadi masalah yang kecil itu jadi makin runyam di antara mereka berdua ini. Nah gitu. Nah sedangkan mereka ini punya satu rombongan karena mereka berdua sama-sama kuliah di jurusan yang sama gitu ya. Nah rombongan mereka itu ada Im Jae Hyuk yang berperan sebagai Oh Min Hyuk dan Chae Won Myung yang berperan sebagai An Si Hu, dan satu cowok lagi yaitu Kim Hyun Mok yang berperan sebagai Kim Hyung Sok. Sop mereka manggilnya ya. Nah jadi ini mereka berlima ini adalah sama satu lagi ya, dengan teman ceweknya satu lagi Park Jong Hwa di sini berperan sebagai Ryu Eun Jong. Jadi berenam ini mereka satu geng gitu ya. Jadi kalau ada yang ulang tahun mereka sering ngumpul dan mereka itu sebutnya the losers gitu ya, pecundang. Nah jadi gara-gara si Hyun Sung sama Song Ok ini bertengkar gitu ya, persahabatan mereka pun jadi di ujung tanduk gitu ya. Jadi sahabatnya ini mau membuat mereka berbaikan juga gimana, karena ini kan bukan masalah yang gampang ya, ini kan masalah percintaan, tapi persahabatan jadi dipertaruhkan ini. Kayak si Sop dia bilang, aduh kalau mereka putus aku nggak bisa makan ramen yang dimasak oleh Song Ok lagi, soalnya ramennya enak banget, dia bilang kayak gitu ya. Nah jadi bagaimana nih, di satu sisi si Eun Jong nih karena seorang cewek juga, dia lebih bersimpati kepada Song Ok gitu ya, karena mungkin sama-sama cewek kan, sering curhat gitu ya. Nah sedangkan para pria itu lebih sering menghibur Hyun Sung gitu ya. Dan yang bikin masalah mereka makin runyam ini adalah intinya sebenarnya ya. Jadi pada suatu hari ini ketika mereka bertengkar itu, yang salah paham dan belum diperbaiki komunikasinya ya, si Hyun Sung itu pergi kencan buta gitu ya, kencan buta bareng si Sihu dan Minyok kalau nggak salah waktu itu ya. Nah pokoknya dia kencan buta, dan ketika dikencan itu dia, cewek kencan dia itu mabuk dan sampai dibawa ke motel, tapi tidak terjadi apa-apa gitu. By the way, drama ini 18 plus banget ya. Jadi buat kamu yang 18 plus baru boleh nonton drama ini, oke? Dan di motel itu, you know what? Hyun Sung itu ketemu sama Song Ok di lift, dimana di situ Song Ok juga dengan satu pria. Jadi di situ makin runyam, mereka makin tidak mengkomunikasikan kenapa masing-masing itu ada di motel pada saat itu, dan itu membuat Song Ok itu sangat trauma sebenarnya ya, kejadian itu ketemu si Hyun Sung itu. Nah jadi si Hyun Sung dan Song Ok itu sampai, ini dikit spoiler nih ya, mereka itu sampai putus ya, sampai berkali-kali sudah berusaha mempertahankan sampai akhirnya mereka putus, dan akhirnya pengen balikan lagi, tapi bagaimana cara mereka mengkomunikasikan perasaan mereka gitu ya. Nah itu digambarkan di drama Between Him and Her sebanyak 12 episode. Apakah akhirnya mereka akan balikan, dan bagaimana cara mereka memperbaiki hubungan yang runyam ini, apa yang akan terjadi sama mereka endingnya gitu ya. Nah ini bagaimana cerita ini benar-benar suatu realita gitu ya, mirip banget dengan yang bisa kita alami di dunia nyata. Itu keren banget loh. Nah terus kisah yang side story-nya nih, si Min Hyuk ya,
itu dia suka dengan sahabat lamanya ya, sahabat dari kecil nih, Yoon Ye-ju di sini berperan sebagai Kim Hae-ryong dan dia cute banget gitu ya. Nah, jadi bagaimana Min Hyuk itu mengungkapkan perasaannya dan bagaimana dia jatuh cinta dengan seseorang yang dia bilang harusnya semestinya dia tidak jatuh cinta karena itu sahabat baiknya gitu kan. Nah, kamu tahu kan kalau jatuh cinta sama sahabat sendiri itu takutnya itu kalau nggak jadi atau putus, soalnya dia satu geng tuh dengan si Hae-ryong. Ini geng yang lain ya, Min Hyuk punya 2 geng gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak jadi itu kayak gimana gitu. Dan Min Hyuk pun dia merasa ini ya, rendah diri karena dia badannya gendut gitu ya. Jadi dia rendah diri gitu ya. Dan dia nggak merasa pantas untuk Hae-ryong yang seorang guru TK yang cute banget gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya si Min Hyuk ini untuk jujur pada perasaannya. Nah, itu keren banget ya. Dan satu lagi juga kisahnya si Sihu nih. Sihu itu dia ganteng banget ya, dan dia di sini diceritakan sebagai seorang playboy. Tapi ternyata ada masa lalu Sihu yang bikin dia tuh menjadi seorang playboy gitu ya. Kenapa? Jadi ada trauma masa lalu yang buat Sihu tuh menjadi begitu. Dia tidak percaya cewek lagi dan dia maunya dengan cewek itu hanya hubungan 1 malam ya, karena dia melihat semua cewek tuh sama aja ya. Ternyata itu trauma dia dan itu diceritakan di sini gitu ya. Di situ Mai dapat pelajaran kalau enggak semua cinta lama itu ketika balik lagi dan mereka kira kisah mereka itu bersambut, enggak harus balikan gitu ya. Tapi Sihu di sini belajar bagaimana menerima masa lalunya dan akhirnya berubah, balik lagi nih jadi cowok yang baik. Nah, itu keren banget juga. Oh ya, di sini juga nanti akan muncul seorang pria yang namanya Kim Gon-hyuk yang diperankan oleh Yeon Jae-hyung ya. Kalau menurut Mei dia ini ganteng ya, ganteng, manis, cute gitu ya. Dan dia akhirnya bekerja dengan Song Ok gitu ya. Dia seorang petinggi di suatu perusahaan fashion gitu ya. Dia akhirnya Song Ok akhirnya bekerja dengan dia gitu ya. Dan di sini Gon-hyuk ini kelihatan dia itu bucin banget sama si Song Ok gitu ya. Tapi kan Song Ok masih terbawa-bawa hubungan dia dengan Hyun Sung yang aduh sebenarnya gemes banget ya. Itu kan yang mau putus ya putus, kalau mau nyambung ya nyambung. Tapi tidak semudah yang mereka katakan karena kan ya mereka terhubung dengan hubungan 7 tahun itu tidak segampang yang main ngomong putus ya putus gitu ya, nggak kayak gitu gitu ya. Tapi Gon-hyuk itu kelihatan dia bucin banget sama Song Ok. Nah, jadi bagaimana nih endingnya kisah Hyun Sung dan juga Song Ok dan bagaimana karir mereka di dunia fashion? Nonton semuanya di Between Him and Her. Oke, di sini tokoh utamanya sebenarnya ada 9 ya, tapi nanti Mbak bahasnya 5 aja gitu ya. Oke. Oh, ada episode ratingnya di Asian Wiki. Aduh, ini cuma 0, berapa persen ya? Ini kenapa? Padahal menurut Mbak itu bagus banget sesuai realita gitu ya. Yuk, ada yang komen nih di Asian Wiki. I love this. It was realistic and heartbreaking. At the beginning, I thought the girl should just leave and never come back. But then, I start wishing they get back together. Nah, kayak gini ya. Jadi selama nonton, perasaan kamu tuh akan up and down. Pengen mereka putus, pengen mereka baikan gitu ya. Kamu akan dipermainkan oleh plotnya. Oke. Lagu-lagunya juga keren banget loh, ya. They are both ships we failed to protect. I was hoping they would get back together. I gained a lot from the drama. Katanya drama ini bikin user ini move on. Keren banget ya, tuh kan? Kenapa cuma 0% ya? Why the male lead is way more prettier than the female? Katanya Donghae pretty banget di sini ya. Iya sih ya, iya. Kata user yang ini nih, Isol katanya kurang menjiwai, kurang cocok dengan drama
romance katanya kayaknya ya, karena dia agak kaku dia bilang ya. Katanya dia juga tidak melihat chemistry yang bagus antara Dong Hae dan juga Isol. Chemistry, kalau menurut gue cukup bagus sih. Ya, ya bisa beda opini ya. Katanya agak boring episodenya. Ya mungkin ini penyebabnya ya, cuma berapa 0, berapa persen ya. Endingnya bagus katanya tapi ya. Katanya dia nonton karena ratingnya kecil dan pingin tahu kenapa, tapi dia suka dengan endingnya katanya ya. Katanya yang menarik perhatian dia adalah Yoon Ye Ju yang jadi Kim Hae Ryong ya. Ya memang cute banget sih dia nih ya. Cocok banget nih dari jadi guru Kindi gitu ya. Oke, kita lihat ratingnya di berbagai web kalau ada ini ya. Di IMDb cukup rendah, 6,8 dari 10. Di My Drama List juga rendah, 6,7 dari 10. Ini ada audiens yang kasih bintang 3 dari 5 tapi ya. Berapa lagi ini? Oke, cuman 2 itu yang mau ketemu ya ratingnya, ya berarti memang rendah gitu ya. Sedangkan nih di web Asian Wiki, drama ini mendapat rating 77. Sedangkan Mai mau kasih drama ini rating sebesar Mai masih mikir gitu ya. Kayaknya nih Mai mau kasih drama ini rating sebesar 87 gitu ya. Jadi menurut Mai kamu masih tetap harus nonton nih drama Between Him and Her, terutama kamu suka banget sama yang plotnya realistis, karena drama ini plotnya realistis banget dan juga dengan side story yang sama menariknya dengan main plotnya. Nah sekarang kita bahas para pemainnya yang Mai bilang Mai mau bahas 5 pemeran utamanya ya. Yang pertama adalah Lee Dong Hae, kelahiran tahun 1986, Upa. Dan tentu saja member of K-pop boy band Super Junior. Drama seriesnya belum terlalu banyak gitu ya, tapi actingnya itu membekas banget buat Mai gitu ya. Ini pertama kalinya Mai nonton dia di drama Between Him and Her. Tapi Mai udah dengar tentang karir acting dia sebelum ini ya. His eyes can tell more than his mouth. He done a good job in a crying scenes, but still need to learn how to act more, especially when doing dialogue with his co-star. He's still stiff and look awkward. Kayaknya nih perlu jam terbang yang lebih tinggi. Menurut Mai itu ya. Oke. Iya. Mai mau lihat nih acting Dong Hae selanjutnya ya. Kalau dikasih jam terbang yang lebih tinggi, mungkin dia akan kelihatan less awkward gitu ya. Iya. Mai sendiri suka sama acting dia di drama ini ya. Matanya memang berbicara banyak. Dong Hae. Isol, kelahiran tahun 93. Drama seriesnya dia sudah punya award juga guys. Oh ternyata Mai ketemu dia di drama One Ordinary Day di tahun 2021 sebagai So Soo Jin. Ini dramanya Kim Soo Hyun ya. Oh tapi dia bukan peran utama ya. Oke.
Dan akhirnya nonton dia di drama Between Him and Her di tahun 2024 sebagai Han Song Ok. Tapi nggak ada komentar baru nih di Web Asian Wiki. Tapi dia cantik ya, dan menurut Mai bagus juga nih acting dia gitu ya. Mudah-mudahan nextnya bisa ketemu dia lagi. Jadi bisa lihat acting dia yang lain ya. Mungkin di genre yang berbeda. Next, Im Jae Hyuk. Kelahiran tahun 94. Apakah Mai pernah ketemu dia? Oh, dia berperan di drama Summer Strike di tahun 2022 sebagai Dae-ho. Summer Strike. Tapi bukan peran utama juga sih dia di Summer Strike. Ini dramanya Im Siwan ya. Belum ada komentar terbaru juga. Oke. Tapi dia cukup menjiwai ini untuk acting dia ya, menurut Mai. Ini juga butuh jam terbang tinggi aja ya. Oke, Im Jae Hyuk. Next, Yoon Ye Ju, ini si cute ya, kelahiran tahun 95. Apakah Mai pernah menonton dia di drama? Oh, Mai nonton dia di drama Welcome di tahun 2020 sebagai Eun Ji Eun. Welcome ini dramanya Kim Yong Soo ya. Oh, peran utama, jangan-jangan dia second lead male ya. Mai agak lupa nih karena udah lama banget gitu ya. Tapi dia peran utama. Oke. Cantik ya. Dan aktingnya bagus ya, terutama Mai lihat di Between Him and Her ini sebagai Kim Hae-ryong itu aktingnya keren banget guys ya. Kalau dari beberapa pemain nih, yang menurut Mai yang paling bagus aktingnya ini si Yeju, dan di bawahnya si ini ya, si Dong Hye, dan satu lagi ini nih, Choi Won Myung. Itu akting dia keren banget juga guys. Jadi Won Myung ini kelahiran tahun 94, dan Mai sudah nonton dia dong. Mai sampai inget ya. Dia ini berperan di drama The Fabulous di tahun 2022 sebagai Lee Nam Jin. Ini kalau nggak salah dia second lead male ya, iya nggak sih? Pokoknya cukup banyak nih peran dia di sini ya, dia second lead male ya. Ini dramanya Minho Shiny ya. Oke, dan juga ketemu dia di CEO Dolmart di tahun 2023 sebagai Eun Young Min. Ada nih drama reviewnya, Mai udah bikin ya, tinggal dicek aja. Ini sebagai peran utama dia di sini ya. Makanya Mai itu jadi inget sama dia gara-gara CEO Dolmart ini. Dan akhirnya ketemu dia lagi di Between Him and Her di tahun 2024 sebagai An Si-hu, dan dia ganteng banget ya. Ini ada user yang bilang mau dia menjadi male lead di drama. Iya ya, kayaknya sudah pantas nih jadi male lead ya. Actingnya udah bagus. Coba dikasih kesempatan untuk menjadi male lead kayaknya ya. Oke. Dan Mai masih inget kalau dia nyanyinya juga bagus banget ya. Oke. Alright, itu aja Mai bahas para pemain di drama Between Him and Her. Sekali lagi, Mai tetap rekomend drama ini buat kamu yang suka sama kisah cinta, romance yang plotnya itu realistis banget gitu ya. Oke. Di watching list Mai ini, Mai akan nonton drama Queen of Tears. Setelah itu ada Dr. Slump, Our Love Triangle, Love Song for Illusion, My Happy Ending, dan masih banyak drama yang lainnya. Tetap semangatin Mai buat nonton drama supaya cepat selesai, dan cepat juga semangat kasih kamu drama reviewnya gitu ya. Kalau ditunda-tunda nanti banyak yang lupa gitu ya. Doain Mai sehat kalau gitu ya. Oke, dan Mai juga ngarepin banget kamu ninggalin jempol kamu di videonya Mai gitu ya. Dan kalau ada drama rekomend dari kamu yang kamu pengen Mai tonton dan juga review, mungkin bisa kasih
komen ya, jadi Mai bisa nonton. Tapi biasanya nih Mai punya daftar aktor dan aktris yang memang Mai ikuti benar-benar untuk nonton dramanya gitu ya. Biasanya sih selalu mengikutin yang itu-itu gitu ya. Oke. Dan juga kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi K-drama macam apa yang mereka perlu tonton gitu ya. Dan jangan lupa juga kamu subscribe ke channelnya Mai supaya Mai makin semangat buat kasih kamu drama review. Dan juga kamu supaya nggak ketinggalan sama konten-konten yang Mai upload ya. Dan see you again at the next K-drama review by Miley. Thank you. Annyeong.